Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kepada para pejuang nafkah ataupun para pendidik yang sedang mencetak generasi-generasi yang cerdas, insya Allah. Dan semuanya aktivitasnya mudah-mudahan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi teman-temanku semuanya, saya ingin menyampaikan tentang keutamaan merawat anak perempuan. Di dalam hadis Nabi dikisahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW berkata, siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya, dan tidak lebih mengutamakan anak laki-laki, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi itulah keutamaan anak perempuan. Jadi ketika orang tua memiliki anak perempuan ataupun laki-laki, jangan sampai dibeda-bedakan gitu. Karena Nabi diutus itu menghilangkan gitu kebiasaan para orang tua yang menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sebuah kehinaan gitu. Waktu zaman jahiliyah, sahabat Nabi sendiri yang akhirnya masuk Islam, Umar bin Khattab, itu beliau sebelum mengenal Islam mengubur putri kandungnya sendiri. Karena dianggapnya anak perempuan itu adalah hina gitu. Dan Nabi membawa Islam dengan memuliakan perempuan. Dan juga di dalam hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad juga ya, dari Jabir Ibnu Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai 3 anak perempuan, memberinya tempat tinggal, menyayanginya, dan menanggungnya, maka dia pasti mendapatkan surga. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, jika hanya 2? Rasulullah SAW menjawab, walaupun hanya 2, maka sebagian kaum berpendapat jika ada yang bertanya dengan hanya 1, maka beliau akan menjawabnya sama gitu. Jadi akan dijamin surga orang tuanya. Tapi teman-temanku semuanya, sangat miris sekali ya gitu kan keadaan zaman sekarang gitu. Kalau dulu seorang laki-laki itu kalau mau berzina gitu kan pasti datang ke tempat, tempat jual diri lah. Sekarang bahkan anak perempuan pun tidak aman berada dekat dengan ayah kandungnya. Kenapa saya katakan seperti ini? Bisa dilihat teman-teman ya di podcastnya Asanti gitu. Itu seorang anak perempuan, anak kandung yang sejak usia 5 tahun itu sudah diperlakukan tidak baik sama ayah kandungnya sendiri. Kalau disebut ya pelecehan seksual gitu. Dan dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Sangat miris banget. Sementara ibunya sibuk dengan pekerjaannya. Saya aja miris gitu. Saya melihat podcastnya itu, hati saya terluka gitu. Melihat anak sekecil itu diperlakukan seperti itu oleh ayah kandungnya sendiri, dan di usia 10 tahun melakukan hubungan layaknya suami istri. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Kejahatan sekarang tuh lebih keji. Mungkin bukan hanya podcastnya Asanti saja, saya kalau melihat kerusakan moral gitu di negara kita yang tercinta yang katanya mayoritas Islam, itu sangat menakutkan gitu, membuat hati kita khawatir gitu. Mungkin para ibu gitu, sebagian takut banget nih punya anak perempuan gitu. Ya sebagian seperti itu gitu, karena kekhawatiran yang sangat besar.
Ada apa gitu? Permasalahannya kenapa kok bisa seperti itu? Ayah kandung melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri, padahal anak perempuan itu adalah tameng untuk orang tuanya dari api neraka gitu. Perlindungan dari api neraka untuk orang tuanya itu anak perempuan. Makanya kata Nabi, beliau bersabda, siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka anak itu akan menjadi tameng baginya di neraka. Karena ketika kita punya anak perempuan, itu sama saja kita sedang mendidik satu generasi. Itu. Karena nanti perempuan ini akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Makanya sangat miris sekali melihat keadaan sosok ayah yang memang sudah rusak moralnya. Tidak hanya di podcast Asanti saja, banyak kejadian-kejadian yang mungkin ada yang di publik, yang mungkin gak di publik gitu. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Makanya yang paling penting adalah setelah kita beriman kepada Allah, tanamkan rasa takut kita kepada Allah, tanamkan kehadiran Allah di dalam hati kita gitu. Bahwa Allah itu mengawasi kita. Allah itu Allah syahidi, Allah mengawasiku. Allah naziri, Allah melihatku. Allah ma'i, Allah bersamaku. Ya, sangat miris gitu ya. Makanya seorang anak laki-laki sebelum mukallaf, orang tua punya peran yang sangat penting untuk mendidik anaknya. Karena bakal jadi imam. Laki-laki ini tanggung jawabnya ada 4 perempuan yang harus ditanggung-jawabi oleh laki-laki ini. Istrinya, ibu kandungnya, saudari perempuannya, anak perempuannya. Ketika 4 perempuan ini melakukan kemaksiatan kepada Allah, punya kewajiban untuk mengingatkan, mengajak agar tidak melakukan kemaksiatan dan dosa besar di hadapan Allah. Lah ini ayahnya sendiri yang merusak generasi dengan cara apa? Melakukan pelecehan seksual. Ya itu mungkin dari ketidaknormalan atau misalkan sakit jiwa si ayahnya. Mungkin karena keterlaluan pecandu nonton pornografi, mungkin seperti itu. Makanya ketika kita di zaman sekarang kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa. Yang penting kita menggunakan kenikmatan ini dengan baik. Kita mau apa-apa aja enak gitu kan. Mau jajan tanpa harus kita keluar berpanas-panasan, muter-muter. Kita cukup check out di Shopee atau di TikTok, itu sudah sangat gampang. Itu sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Tapi bukan berarti dengan kecanggihan teknologi ini kita malah gunakan dengan kemaksiatan, dengan nonton yang begitu akhirnya kecanduan gitu. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi sehingga anak sendiri yang dijinahi, Masya Allah gitu. Sangat miris sekali coba. Kamu bayangin aja umur 5 tahun dipegang-pegang gitu kan. Anaknya sudah bilang, gak boleh ayah, gak apa-apa kalau ayah sendiri. Umur 10 tahun, dilakukan hubungan layaknya suami istri. Gak boleh, gak mau anaknya nolak. Kata ayahnya gak apa-apa, kalau ayah kandung sendiri mah. Dari mana dalilnya? Gak ada dalilnya ya. Justru harus dijaga kehormatannya. Yang menjaga kehormatan anak perempuan itu adalah kewajiban ayah kandungnya gitu. Kewajiban ayah kandungnya untuk menjaga kehormatan anak perempuan. Kadang saya miris banget. Ada juga anak umur 6 tahun diperlakukan hal yang ya gitu sama ayah kandungnya sendiri. Makanya saya miris sekali gitu kan. Seorang laki-laki yang mohon maaf gitu, jahil. Pemahaman agamanya itu jahil, bodoh gitu, tidak paham gitu. Mana halal, mana haram, mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan, mana yang diperintahkan. Ya. Makanya banyak gitu.
laki-laki yang melakukan pelanggaran syariat gitu. Kita lihat di fakta di lapangan. Mohon maaf, bukan saya diskriminasi kepada laki-laki, tidak. Kalau kita lihat fakta di lapangan, itu yang banyak kelainan itu adalah laki-laki. Mohon maaf ya. Laki-laki doyan laki-laki banyak. Walaupun perempuan ada yang doyan perempuan, tapi lebih banyak laki-laki yang doyan laki-laki. Bahkan ada yang sudah menikah gitu kan. Malah yang terlarang laki-laki itu mendatangi dubur, mohon maaf ya, itu terlarang, dosa besar. Tapi ada sebagian para suami yang suka dua dubur dan itu gitu ya. Padahal udah terlarang, dubur tidak boleh didekatin. Dan wanita haid juga tidak boleh didekatin oleh laki-laki, oleh suami. Banyak mereka yang tidak tahu. Allah itu mengharamkan sesuatu hukum kepada manusia, itu sebenarnya untuk kemaslahatan manusia. Kalau perempuan atau istri lagi haid melakukan hubungan suami istri, jima, itu kan secara kesehatan juga nggak baik. Bisa menyebabkan penyakit untuk laki-laki maupun perempuannya. Yang lebih dominan itu perempuannya. Makanya perlu diketahui gitu oleh laki-laki. Bahkan banyak loh yang tanpa kita ketahui, seorang laki-laki mendatangi perempuan atau istrinya lewat, mohon maaf, tempat pembuangan kotoran gitu. Sangat menjijikkan banget gitu ya. Ya itu sangat miris sekali. Kenapa? Karena bagaimanapun juga laki-laki itu tuh punya kewajiban mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ketika laki-laki yang sudah memahami betul agamanya, maka dia pun akan mencari ibu untuk anak-anaknya itu yang betul-betul memahami agama juga. Karena bagaimanapun juga ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Makanya jangan heran, kita orang tua nih kalau mau nyekolahin anaknya, anak kita gitu, kita lihat dulu backgroundnya, sekolahnya bagaimana nih gitu kan, guru-gurunya lulusannya di perguruan tinggi yang berkualitas gitu, attitude-nya juga bagus gitu. Anak saya mau sekolahkan ke sini. Bagaimana ibunya yang 24 jam? Tentu kita harus mempersiapkannya, yang mengerti agama lah. Yang terpenting itu yang mengerti agama. Karena kalau punya anak perempuan, kita sama saja mendidik satu generasi. Anak laki-laki juga sama. Karena anak laki-laki itu akan bertanggung jawab 4 perempuan tadi. Tentunya anak laki-laki ini harus faqih fiddin, memahami agamanya dengan benar, mana halal, mana haram. Ya, sangat miris sekali dengan keadaan seorang laki-laki yang malah dia harusnya melindungi, menjadi tameng untuk anak perempuannya, malah mohon maaf dijinahi. Dan bahkan sempat viral juga berita ya, seorang ayah dan yang melaporkan istrinya melakukan pelecehan seksual terhadap 2 putranya. Apa ini? Kan udah gila gitu. Enggak akal sehatnya enggak dipakai lagi gitu. Padahal Allah itu mengangkat derajat manusia, menganggap manusia itu sempurna karena memang akalnya. Sangat miris kalau laki-laki zaman dulu mau berzina itu datang ke tempat pekerja seks gitu misalkan, mohon maaf saya sebutkan. Tapi kalau sekarang anak sendiri diembat, itu kenapa? Karena terkontaminasi dengan tontonan, sehingga tontonan itu menjadi tuntunan. Makanya jangan sampai kita
mengikuti kata ustadz yang menyatakan, saya pernah dengar langsung ya, suami istri boleh nonton video no gitu ya, misalkan boleh, asalkan suami istri. Jangan diikutin. Jangan diikutin, karena tidak boleh, walaupun statusnya suami istri, nonton video kayak gitu berduaan. Haram. Kenapa? Yang kita tonton itu adalah aurat orang lain. Nanti ekspektasinya akan tinggi, akan berubah gitu. Ya kan, imajinasinya tuh akan dirusak gitu. Akalnya tuh akan dirusak dengan tontonan-tontonan sehingga menjadi tuntunan dan hayalan gitu. Nggak boleh tetap ya, walaupun statusnya suami istri, walaupun nanti ujung-ujungnya melakukannya sama suami istri juga, tidak boleh, karena yang kita lihat itu adalah aurat orang lain. Imam Syafi'i aja tanpa sengaja tersingkat aurat perempuan, tersingkap gitu, melihat betisnya kalau nggak salah, itu hafalannya hilang gitu. Gimana itu gitu melihat adegan yang seperti itu, padahal Allah sudah menegaskan di dalam Quran surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi tundukkan pandangan, jangan jelalatan gitu. Ngelihat ya kayak gitulah, suka nonton kayak gitu, sehingga ketika melihat perempuan yang menutup aurat pun nafsu, syahwat gitu. Kayak Ghaddul Basar itu diperintahkan oleh Allah. Udah jelas dalil Al-Qur'annya, tanpa tapi. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, pandangan pertama tuh rahmat dari Allah, tapi pandangan kedua beda. Yang mana? Ya ketika kita melihat perempuan cantik atau laki-laki tampan, bukan melihat yang telanjang. Yang telanjang sudah di-cut, nggak boleh gitu. Karena akan merubah pikiran kita gitu, apalagi laki-laki gitu ya. Tuh khawatir banget. Makanya seorang istri juga perlu mengingatkan ketika ada kelainan di dalam diri laki-laki, ketika tidak bisa dirubah gitu, karena kita menikah itu untuk ibadah. Ketika nauzubillah min dzalik, mohon maaf, kelainan gitu, pasangannya ya kayak tadi anak sendiri diembat, kita boleh menggugat cerai ya. Buat apa? Menikah itu untuk ibadah. Ibadah terpanjang harus dinodai dengan pasangan yang sakit jiwa gitu ya. Saya katakan sakit jiwa gitu. Seorang ayah yang menodai putri kandungnya sendiri, yang seharusnya dijaga. Anak perempuan ketika keluar rumah, membuka auratnya, dia sudah balik, maka dia bisa menarik ayahnya ke dalam neraka. Lah ini bukan masalah aurat dibuka lagi, dizinahi putri kandungnya sendiri. Banyak yang ternyata laki-laki memiliki kelainan seperti itu. Entahlah gitu. Ya, ini nih kita hidup di akhir zaman. Ketika perzinahan merajalela, ya tunggulah saatnya, kiamat sebentar lagi kata Allah. Di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan seperti itu. Dan ternyata menundukkan pandangan ini tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk perempuan juga. Di ayat berikutnya, ayat 31, Quran surat An-Nur, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, mertua, atau putra-putra mereka, ya, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, ponakan, dan putra-putra saudara perempuan mereka,
ponakan juga, atau wanita-wanita Islam, anak tiri yang misalkan menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak. Maka ketika sudah bercampur itu sudah masuk anak kandung kita, anak kita gitu ya. Atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, ya, atau anak kecil yang belum mengerti aurat perempuan. Jadi ada batasan-batasannya. Yang boleh melihat aurat kita itu ya tadi yang saya sebutkan. Tapi yang saya sebutkan tadi, yang saya ada poin-poinnya gitu, ada batasannya juga gitu. Yang kalau sama suami baru tidak terbatas gitu. Paling batasannya itu tadi, jangan mendekati dubur seperti kaum Nabi Lut gitu ya. Tapi untuk menampakkan auratnya boleh gitu kan, diperlihatkan gitu. Tapi kalau kita mengedepankan adab, saat bercampur pun ada adabnya. Tidak boleh melepaskan seluruh pakaiannya, tidak boleh. Itu adabnya ya, ada adab gitu, adab. Tapi jatuhnya kalaupun dilepaskan semua pakaiannya, tidak jatuhnya haram dan dosa besar, tidak ya. Tapi mengedepankan adab itu lebih utama, karena akan mempengaruhi nanti dari karakteristik anak-anak kita yang dilahirkan gitu. Makanya sebelum bercampur harus ambil air wudhu dulu, itu kan sunahnya. Sholat dulu, minta ke Allah pengen punya anak yang solih dan solihah gitu kan. Berdoa dulu biar setan tidak ikut campur gitu dalam percampuran antara suami dan istri. Dan setelahnya juga ada doa juga gitu. Kalau mengikuti sunnah, insya Allah gitu, kemungkinan 99%-nya atau 100%-nya insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh kalau jadi gitu ya. Dan kepada ayah mertua juga tetap harus terbatas. Jangan sampai kita, kalau dalam Islam itu perempuan itu ada pakaian dalam, pakaian intim ya, pakaian dalam rumah, pakaian luar rumah. Ada pakaian intim, pakaian dalam rumah, pakaian luar rumah. Pakaian intim itu hanya boleh dilihat oleh suaminya. Kalau pakaian dalam rumah, yaitu tadi boleh, ayah mertua boleh. Pakaian dalam rumah itu bukan yang memperlihatkan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Tidak boleh itu. Yang mentang-mentang ada. Jadi malah pakaian dalam rumah itu kita menggunakannya pakaian intim, tidak boleh. Pakaian dalam rumah tetap menutup auratnya, tidak boleh menampakkan yang menimbulkan syahwat, itu tidak boleh di dalam rumah. Kalau pakaian luar rumah adalah, kalau dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, katakanlah kepada istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka tidak diganggu. Jilbab itu adalah, menurut penjelasan, jilbab itu adalah semacam baju kurung yang longgar, yang tidak terlihat bentuk tubuhnya. Itu pakaian luar. Jadi perempuan, seorang ibu tidak boleh menampakkan yang menimbulkan syahwat, walaupun terhadap ayah kandungnya, walaupun terhadap mertuanya, putra-putranya. Jadi kita harus benar-benar tidak hanya sekilas-sekilas saja baca ayat Al-Quran ini, tapi harus didalami dulu gitu. Wong anaknya aja, anak kandungnya tinggal satu rumah, ketika mau masuk kamar orang tuanya itu harus izin di 3 waktu. Sebelum subuh, setelah isya, setelah duhur. Itu harus izin di 3 waktu itu. Itu perintahnya. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Sekalipun itu saudara kandung. Kita punya anak kandung misalkan 2 putra. Jangan sampai dibiarkan atau dibiasakan tidur satu selimut, itu tidak boleh. Di dalam hadis Nabinya ada. Makanya jangan heran kalau ada kejadian yang orang tua tidak memahami gitu kan, batas pergaulan antara lawan jenis gitu. Tidak menerapkan adab-adab Islam itu seperti apa, dari bangun tidur sampai tidur lagi orang tuanya sendiri nggak tahu lah gimana anaknya.
Makanya kesolihan anak itu terbentuk bagaimana orang tuanya. Ketika orang tuanya solih dan solihah, insya Allah anaknya juga akan menjadi anak yang solih dan solihah, insya Allah. Makanya itu penting sekali. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Di sini ada ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya, di dalam Quran surat Al-Mu'minun, wallazina hum li furujihim hafizun, ayat 5 kalau nggak salah ya. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan Allah, jelas mencampuri anak kandung, haram, ya, haram, dosa sangat besar. Mendatangi istri dari dubur, dosa besar, ya. Itu. Di dalam tafsir Muyassar, yang dimaksud menjaga kemaluan ini adalah menjaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti perbuatan zina, homo, dan seluruh perbuatan keji lainnya yang diharamkan oleh Allah. Dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjaga kesucian dirinya, otomatis hatinya juga akan terjaga. Karena perbuatan dosa itu akan mengotori hati. Perbuatan baik itu akan mensucikan hati. Jadi orang yang menjaga kemaluannya ini adalah orang yang terhormat. Kenapa? Karena dia tidak akan mendatangi kecuali istri-istri yang sudah Allah halalkan. Istrinya yang Allah sudah halalkan. Dan ketika seorang laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman yang menjaga atau memelihara kehormatannya, maka di ayat berikutnya, masih surat Al-Mu'minun ayat 10, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi nih para orang tua, kalau misalkan punya anak perempuan, beruntunglah. Karena apa? Karena ketika orang tua memiliki anak perempuan, ya, mau 1, mau 2, mau 3, dididik betul-betul menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga selama orang tuanya tidak kafir dan tidak melakukan kemusyrikan. Ya, jadi itu, jangan sampai malah menodai anak kandungnya sendiri. Padahal anak perempuan itu adalah ladang akhirat, pahala yang berlimpah gitu untuk kedua orang tuanya. Maka beruntunglah yang memiliki putri perempuan. Ya, jangan sampai ketika memiliki anak perempuan disalahgunakan. Ya, banyak yang menyalahgunakan para orang tua, para ayah. Kalau saya melihat gitu kan, backgroundnya memang, mohon maaf, tidak mengerti gitu, tidak mengerti agama, tidak mengerti ini halal, ini haram gitu. Gaya hidup mereka ya bebas semau dia gitu. Jadi panduannya hawa nafsu. Kalau saya nafsu ya saya nikmatin gitu. Dan juga ada kejadian seorang ayah sampai hamil itu putri kandungnya. Itu alasannya karena istrinya sering menolak. Itu juga perlu dipahami. Makanya antara pemahaman agama antara seorang istri dan seorang laki-laki itu harus balance dua-duanya. Ketika seorang perempuan atau seorang istri yang lebih mengerti agamanya, laki-lakinya nggak ngerti, wah itu agak susah gitu. Karena menikah itu adalah tujuannya ibadah, dan ibadah terpanjang yaitu dengan menikah gitu. Pahalanya banyak yang didapat gitu ketika kita menikah. Kenapa? Karena ketika seorang istri atau seorang suami yang memandang
seorang suami memandang istrinya dengan penuh kasih sayang, maka Allah turunkanlah rahmatnya gitu. Seorang suami yang memandang istrinya dengan penuh kasih sayang, Allah turunkan rahmatnya. Seorang istri yang mencium tangan suaminya itu juga menggugurkan dosa-dosanya. Ya begitulah gitu. Itu baru tangan, belum yang lainnya. Tapi itu hanya khusus suami istri yang sudah dihalalkan oleh Allah. Memandang istrinya, bukan istri tetangga ya. Walaupun ada istilah katanya rumput tetangga lebih indah daripada rumput di depan rumah sendiri. Ya kalau dari kacamata nafsu. Tapi kan manusia tidak harus berpedoman kepada nafsu. Makanya ketika seorang suami, cintailah istrinya karena Allah. Seorang istri, cintailah suaminya karena Allah. Ketika apapun yang dilakukan karena Allah, insya Allah itu yang akan awet gitu ya. Tapi kalau ketika melakukannya karena kecantikan, ketampanan, karena kekayaan, ya itu tidak akan awet. Saat kekayaan sudah musnah, saat fisik sudah tua, keriput, ya itu gak akan awet. Makanya selama kita, rumah tangga kita selalu memperbaiki diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, selalu datang ke majelis-majelis ilmu, tidak pernah meninggalkan yang wajib, gitu, tidak pernah meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sunnahnya juga ditambahin, malamnya tahajud, baca Al-Quran, duhanya, sunnah ba'diyah, qobliyahnya dikuatkan, zikirnya juga dikuatkan. Insya Allah rumah tangga yang seperti ini akan dijaga oleh Allah. Karena kalau kita pengen anak kita soleh, kita contohkan dulu. Ya, kita contohkan dulu. Anak usia 5 tahun itu masih belum bisa membedakan mana halal mana haram, belum. Ya belum balik. Belum mukallaf. Mukallaf ya, mukallaf itu saat sudah balik diberikan kewajiban beban hukum. Belum balik. Jadi tuh gimana orang tuanya? Kata orang tuanya, boleh, gak apa-apa. Ya itu, anak akan nurut. Sungguh sangat miris. Anak-anak perempuan yang di sana, yang punya ayah bejat. Ya semoga Allah membalasnya lah. Tidak hanya di dunia, di akhirat juga. Karena saya gak kasihan gitu. Udah dirusak ini. Lihat di podcastnya Asanti, lihat sendiri ya. Udah dirusak, penyakitan pula, menularkan penyakit gitu maksudnya si ayahnya ini kepada putri kandungnya itu, penyakit kelamin. Nauzubillah min dzalik. Itu deh, pokoknya kita sebagai orang tua harus hati-hati. Makanya ingat, saya pendidikan dari orang tua saya sendiri menanamkan. Pada waktu itu saya dipanggil, didudukkan di depan ayah saya bilang, "Nak, saya percaya sama, kebetulan kami dari 7 saudara. Saya percaya sama kamu misal 70%, sama adik kamu 60%, sama si ini 50%. Tapi ingat, sama Allah harus 100%. Itu sebuah pendidikan yang luar biasa. Kita jangan sampai percaya 100% kepada manusia. Bukan berarti curiga. Curiga sama percaya 80%, 70% itu enggak ada kaitannya dengan curiga ya. Enggak. Kita tanamkan gitu. Ya kan kalau misalkan sakaratul maut, mohon maaf ya. Sakaratul maut itu ketika sedang haus-hausnya seorang manusia gitu, saat menghadapi sakaratul maut, itu orang yang terpercayanya itu datang gitu, membawa air, ya, membawa air, tapi sambil digoda gitu. Ada di buku sakaratul mautnya para orang-orang soleh dan orang-orang yang su'ul khotimah gitu. Ada seorang ulama gitu, ketika didatangi temannya karena dia lagi sakaratul maut, suruh mengucapkan la ilaha illallah, kata ulama tersebut tidak mau. Setelah sadar, ulama tersebut sadar, ditanya oleh temannya, kenapa saya tadi mengucapkan la ilaha illallah Anda bilang tidak mau? Katanya tadi ada yang datang gitu, membawa
air yang sangat segar gitu. Dan memang saya dalam keadaan haus gitu. Dan dia menyatakan bahwa langit dan bumi itu tidak ada yang menciptakan. Dan saya mengatakan saya tidak mau, bukan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi saya menolak pernyataan tadi setan yang menyerupai manusia datang membawa air yang sangat segar. Gitu. Ya nanti kan orang yang sakaratul maut itu akan didatangkan, akan diuji lagi. Setan itu akan datang menyerupai orang yang paling kita percaya, misalkan ustadz kita atau suami kita atau orang tua kita yang paling percaya, yang paling dipercaya aja akan datang membawa air yang sangat segar, yang pada waktu itu kita lagi sakaratul maut yang haus-hausnya. Dan kalau percaya, wah udah. Karena baik buruknya seseorang itu nanti di akhir hayatnya, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Makanya itu pendidikan ayah saya tidak boleh percaya kepada manusia itu 100%, sekalipun itu adik kandung saya, sekalipun itu anak saya, suami saya, tidak boleh 100%. Bukan berarti curiga, bukan ya, curiga beda gitu ya. Tidak boleh 100%. Jadi yang 100% itu hanya Allah. Saya pikir, mohon maaf, mungkin yang terjadi tadi, anak perempuan yang dijinahi oleh ayah kandungnya sendiri, ibunya sibuk dengan pekerjaannya, ya itulah makanya kenapa seorang laki-laki itu harus memahami agama. Karena yang pencari nafkah itu adalah kewajiban laki-laki, perempuan mah tidak, tapi boleh kalau diizinkan oleh suaminya dan dengan syarat maslahatnya lebih besar daripada madorotnya. Tapi yang saya lihat tadi gitu kan, menurut saya itu madorotnya lebih besar ketika ibu itu bekerja. Kenapa? Karena anaknya dipegang atau berada di tangan yang salah gitu. Ya kan, menyalahi fitrah. Seharusnya laki-laki. Makanya para orang tua ketika memiliki anak laki-laki itu harus betul-betul dididik untuk mandiri. Ya, dididik untuk mandiri ya. Bukan berarti kita marah-marahin, kita pukulin, itu merusak mental. Tidak, bukan seperti itu. Makanya harus sering ikut parenting bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana cara mendidik anak laki-laki seperti apa. Kita juga harus mengetahui psikologi laki-laki sama perempuan itu berbeda. Mungkin kita kalau ngomong ke anak perempuan akan lebih mudah. Misalkan kalau saya sendiri sebagai guru itu memang lebih taat, mudah, samina wa ta'na itu perempuan dibanding anak laki-laki. Masya Allah, luar biasa. Harus berkali-kali diomong. Itu pun kalau mempan, kalau nggak mempan ya udah deh gitu. Itu ada perbedaan tersendiri. Makanya diajarkan untuk mandiri, diajarkan untuk tanggung jawab. Sama anak perempuan juga, tapi dalam posisi yang berbeda. Itu makanya itu terjadi karena ibunya sibuk di luar, anaknya sama ayah kandungnya sakit jiwa gitu kan, nggak normal menurut saya. Ya karena anak kandung sendiri masa dicinahi kan nggak normal gitu ya. Jadi itu makanya harus perlu paham antara suami dan istri. Sehingga ketika seorang suami memahami tanggung jawabnya sebagai seorang suami, ketika dia mencari nafkah, ketika lelah dia nggak akan ngeluh. Kenapa? Karena akan diganjar, akan dikasih pahala yang sangat besar oleh Allah. Bahkan seorang laki-laki yang sedang mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dia meninggal di tempat kerjanya maka mati syahid. Itu ya. Gitu. Jadi malah ini kebanyakan laki-lakinya pengangguran, malas-malasan, di rumah aja gitu kerjaannya. Padahal yang wajib mencari nafkah itu laki-laki bukan perempuan. Perempuan memubah boleh. Itu makanya salah fatal itu. Akhirnya perempuan sibuk kerja, dipegang bukan sama yang tepat gitu kan. Suaminya di rumah aja karena nonton video porno terus. Akhirnya anak jadi sasaran. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Makanya inilah kita para orang tua. Para orang tua itu adalah pencetak generasi terbaik. Generasi itu akan baik kalau orang tuanya baik. Kalau orang tuanya sudah rusak, orang tuanya suami sama istrinya saja sudah enggak akur, sudah sering berantem, nggak ada ketenangan, itu juga akan merusak generasi. Ya, tidak hanya tadi
suaminya malas-malasan di rumah gitu. Tidak hanya itu, suami yang kasar sama istri, suka mukul, suka nonjok gitu kan, itu juga akan merusak generasi berikutnya. Ya, jadi perlu dipelajari terus. Nah, yang namanya manusia pasti ada emosi. Emosi marah ada. Makanya Nabi menyatakan dalam hadisnya, la taqdob wala kal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Menahan amarah itu sangat berat banget. Tapi ketika rasa takut kita tertanam kuat kepada Allah, maka kita akan memilih untuk tidak marah. Walaupun kita bisa marah gitu. Kita bisa marah, kita bisa ambil pistol, kita tembak gitu kan orang yang kita keselin itu, bisa. Karena kita punya gitu. Tapi kembali lagi, orang yang mengedepankan keimanan dan rasa takutnya kepada Allah dan yakin bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti, maka dia akan hati-hati ketika melakukan perbuatan. Ya. Jadi teman-temanku semuanya yang punya anak perempuan, tolong dijaga nih. Ibu-ibu, janganlah serahkan pendidikan itu full kepada ayahnya, apalagi misalkan ayahnya pengangguran. Gitu, jangan sampai ayah tuh suruh ngasuh anak perempuan, bukan seudon. Kekhawatirannya sangat besar kalau saya pribadi ya. Banyak kejadian seperti itu. Jangan. Lebih baik kita langsung asuh sendiri. Kita kalau memang pengen aktif kreativitas tanpa harus keluar sekarang mudah kok. Kita bisa berjualan di TikTok, di Shopee, di Lazada, kita bisa kok. Asalkan kita mau belajar dan mempelajari, tanpa harus kita meninggalkan rumah, tanpa harus kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Itu punya kewajiban, ya, karena katanya juga ibu juga pemimpin atas rumah suaminya gitu kan. Jadi untuk amanan yang di rumah, orang-orang yang ada di rumah, terutama anak-anak kita gitu kan, itu kita punya tanggung jawab juga nanti di hadapan Allah. Biarlah suami kita yang mencari nafkah, kita yang langsung mengurus anaknya. Kecuali itu tadi, bukan berarti nggak boleh seorang perempuan itu bekerja di luar, boleh asalkan maslahatnya lebih banyak daripada madorotnya. Silahkan, gak apa-apa. Maslahatnya lebih banyak daripada madorotnya, asalkan itu tadi perhatikan, karena anak-anak itu adalah yang paling utama. Anak-anak, suami itu yang paling utama. Kalau dapat izin dari suami dan memang anaknya bisa dikondisikan dan kita pekerjaannya tidak sampai larut lembur, tapi mungkin hanya setengah hari saja, dan kita juga banyak mendidik generasi gitu kan, jadi silahkan aja. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau misalkan tidak bisa dikondisikan, anak harus dipegang suaminya dari pagi sampai sore, atau istrinya pulangnya malam kerjanya, sebaiknya gak usah deh. Ya, langsung terjun ibunya. Sambil terus mencari tahu parenting ibu yang baik itu seperti apa, mendidik anak perempuan yang baik itu seperti apa, mendidik anak laki-laki yang baik itu seperti apa, peran ayah itu seperti apa. Bukan berarti ayah mencari nafkah nggak peduli sama anaknya, tetap harus ada waktu untuk anaknya, karena ada pengaruh juga secara mentalnya untuk anaknya. Tapi ya di situ perlu dipahamilah gitu dari ayah maupun ibunya. Jangan sampai kita melalaikan amanah yang sangat besar, yang ini adalah menjadi aset kita nanti di akhirat gitu. Jangan sampai kejadian-kejadian yang di luaran sana, anak perempuan dijinahi oleh ayah kandungnya, jangan sampai terulang kembali.